Tadi Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyina mim ba'di. Ketika Rasulullah wafat, langsung mereka ini bagaimana ini, masyarakat sudah seperti ini. Kita sudah punya komunitas, kita sudah punya apa? Ya komunitas lah dengan berbagai macam interaksi-interaksi yang ada di situ. Terus ini apa cukup selesai sampai di sini atau kita lanjutkan ini? Kan gitu ya. Maka terjadilah perembukan di Sakifah Bani Sa'idah itu. Gitu ya. Terjadi tarik menarik. Tapi ini yang berkumpul ini bukan semua orang loh, bukan semua orang. Yang berkumpul hanya beberapa orang. Kalau dalam bahasa Arab itu a'yan. A'yan itu orang-orang tertentu yang punya kemampuan. Nah, itu. Terus terjadilah sedikit perdebatan sampai terakhir dipilihlah oleh mereka Sayyidina Abu Bakar. Nah, sejak itu berdirilah negara karena ini ada kepala negaranya. Negara baru yang bernama negara Madinah itu, gitu ya. Dengan ibu kota di Madinah. Setelah itu baru Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan polisi. Jadi proses Sayyidina Abu Bakar diangkat itu terbatas. Setelah itu diumumkan ke masyarakat bagaimana setuju? Ya sudah, oke. Legal. Nah itu ya, Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian ketika siapa ini? Sayyidina Abu Bakar menjelang wafat. Nah, menjelang wafat dia berpikir, ini siapa yang mau mengganti aku? Nah, itu ya. Banyak masukan. Sayyidina Abu Bakar bermusyawarah dengan beberapa orang. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar karena melihat dari aspirasi yang masuk itu gak ada yang srek. Sayyidina Abu Bakar sendiri punya inisiatif. Sudah kalau begitu saya sekarang yang mau menunjuk. Terus siapa yang mau ditunjuk? Saya mau menunjuk Umar bin Khattab. Nah, itu beberapa sahabat kaget. Abu Bakar, Umar itu orang keras. Orangnya wah. Terus kita kalau punya pemimpin kayak itu bagaimana? Nah, Sayyidina Abu Bakar meyakinkan Umar jangan dilihat itunya. Kamu apa ya? Kalau Umar itu memimpin setelah aku, Umar akan membawa kamu semua kepada kebenaran dan kejayaan. Percayalah kepada aku, kata Abu Bakar. Karena saya yang kenal Umar. Hanya sudah. Ini bukan kok ditunjuk satu orang terus langsung jadi, enggak, ditawarkan dan akhirnya semua setuju sepakat, maka ditunjuklah Sayyidina Umar. Sudah oke? Ternyata betul dugaan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa dugaan Sayyidina Abu Bakar kok jadi kenyataan? Karena Sayyidina Abu Bakar tidak menunjuk hanya dengan dirinya, tapi melibatkan Allah Ta'ala. Gitu ya. Nah terakhir, berikutnya Sayyidina Umar udah top. Luar biasa Sayyidina Umar. Betul pemilihan Sayyidina Abu Bakar. Menjelang wafatnya Umar, Sayyidina Umar termenung sendirian. Karena dia berpikir ini siapa? Akhirnya didatangi oleh Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas datang. Sayyidina Umar kok sepertinya susah. Ada apa? Ya Ibn Abbas, saya memang susah. Ibn Abbas ini ya anak muda yang dulu pernah dibawa oleh Umar bin Khattab ke forum musyawarahnya orang tua. Gitu ya. Jadi sejak Ibn Abbas ini belum balik, masih anak-anak. Oleh Umar bin Khattab dibawa ke musyawarah para sahabat yang sudah tua-tua. Sampai sahabat yang lain bertanya, Umar ngapain kamu bawa anak kecil? Loh ini usianya kecil, usianya masih muda, tapi ilmunya tinggi. Kan begitu. Jadi ada kedekatan. Ibn Abbas bertanya, Umar kenapa? Ya saya sepertinya hidup saya tidak akan lama lagi. Saya sudah menjadi khalifah sekian, berapa tahun Sayyidina Umar? 13 tahun. Ya. Nah, kata Sayyidina Umar, saya harus berhenti. Gitu ya.
Terus yang membuat susah, ya saya masih memikirkan pengganti saya. Siapa kira-kira? Nah, Ibnu Abbas mengajukan beberapa orang kepada Umar. Umar, gimana dengan Ali? Ya Ali orang yang baik, tapi nggak ada tapinya. Tapi Ali begini, nggak usah saya sebutkan ya. Salah satunya itu tadi Pak Suko, yang disebut oleh Sayyidina Umar salah satunya. Tapi Ali ini orangnya suka guyon. Nanti gimana kalau dipimpin oleh orang? Nah, itu loh. Karena waktu itu tidak diperlukan itu. Waktu itu gitu. Supaya ini bukan nilai ini artinya ya. Dan Ali akan memimpin kamu kepada kebenaran. Oke. Bagaimana kalau Utsman? Itu oleh Ibnu Abbas. Utsman ya orang yang baik, cuma nanti ini Utsman itu punya kebiasaan nanti gini. Dia itu kalau punya pendapat nanti sulit dibelokkan. Gitu ya. Dan dia akan memberatkan masyarakat. Nanti dia tidak akan berubah kecuali dia dibunuh oleh orang. Gitu ya. Kaku. Nah itu ya. Itu katanya Umar bin Khattab. Oh gitu. Bagaimana kalau Zubair bin Awam? Oh jangan. Zubair itu pernah meminta-minta dulu. Gitu ya. Bagaimana kau Tolha? Oh dia bagus, dia orang yang baik, cuma, nah itu. Jadi beberapa orang diajukan tuh dilihat ada sisi gak bagusnya, gitu ya. Terus bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf? Yang itu kaya Abdurrahman bin Auf. Dia lemah, gitu ya. Dia orangnya lemah. Nah, di situ akhirnya setelah lama, ya sudahlah. Tapi maka akhirnya Sayyidina Umar itu, ini maksud saya ini begini loh. Saya menceritakan ini, nanti Mas Abraham bisa memetakan ini. Teman-teman kalau ada waktu satu saat harus dipelajari. Ali ini punya sifat apa saja, Utsman punya sifat apa. Dari situ kita bisa menemukan gitu ya. Nah, akhirnya karena dari beberapa tawaran tadi begitu, terakhir Sayyidina Utsman sudahlah, saya tunjuk 6 orang sajalah. 6 orang Ali, tapi Ali harus didampingi oleh Zubair bin Awam. Gitu ya. Terus yang kedua Utsman, tapi Utsman harus didampingi oleh Tolha bin Ubaidillah. Gitu ya. Terus Abdurrahman bin Auf, tapi dia harus didampingi Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka silakan 6 orang itu musyawarah. Nanti siapa yang dipilih di antara 6 orang, ya sudah itu. Nah, kan itu. Nah di sini saya kira kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu. Dan Utsman yang terpilih akhirnya, dan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar betul. Ya apa enggak? Ya kan? Betul. Nah, setelah itu terjadi pemilihan Sayyidina Ali dan begitu seterusnya. Sayyidina Ali itu hanya satu usulan dari Ibnu Abbas saja, karena yang lain ini sudah enggak ada. Ibnu Abbas sendiri. Tapi terus ditawarkan ke masyarakat dan masyarakat menyetujui. Bagaimana kalau kita angkat Ali? Setuju semua, masyarakat ditawarkan setuju.